Hai, balik lagi sama aku dan kali ini aku udah di Bandara Changi Airport dan ini tuh di Terminal 2 guys. Dan ini tuh masih subuh, kalian bisa lihat langitnya tuh masih gelap banget. Jadi masih sepi banget ya kondisi airportnya. Flight aku kali ini tuh naik Singapore Airlines tujuan Singapura Jakarta di nomor SQ952 dan tipe pesawatnya itu Airbus kalau nggak salah A350-900. Nanti aku bakal review lebih detail lagi. Nah, ini penampakan terminal airportnya waktu masih subuh banget. Jadi aku tuh berangkat dari hotel ke airport itu tuh sekitar jam berapa ya? Waktu itu kayak setengah lima deh kalau nggak salah ya. Jam setengah lima atau jam lima tuh aku udah jalan karena flight kita itu tuh jam 7.40 pagi. Jadi daripada kita ketinggalan, jadi mendingan kita berangkat lebih early. Nah, ini check-innya kita kemarin itu lewat mesin gini dan kalau misalkan paspor kalian nggak bisa ke scan, di sini ada staff-staff dari airportnya yang bisa ngebantuin kalian untuk check-in gitu. Sebenarnya sistem seperti ini tuh di Singapura tuh udah lama banget ya mereka nerapin check-in mandiri gini. Nggak cuma di Singapura doang sih, di beberapa negara lainnya juga ada mesin khusus. Cuman kalau di Indonesia kita belum ada ya guys ya. Cuman soon kali ya, semoga ada. Jadi kalau misalkan kita di Bandara Indonesia di Jakarta lebih tepatnya, kalau misalkan ada mesin-mesin ini kan check-in juga lebih gampang gitu ya, karena bikin lebih cepet juga jadi nggak ngantri panjang. Nah, ini juga dia langsung ngeluarin kayak apa, tiket boarding pass sama tiket buat bagasinya. Jadi nanti kita bakal tempel manual sendiri gitu di bagasi kita dan kita tinggal drop bagasinya ke mesin yang satu lagi aja. Emang sih ini agak ribetnya di kayak kita perlu mandiri naikin bagasi sendiri terus pakai mesin gitu. Cuma sebenarnya ini lumayan convenient ya dan bikin lebih cepet sih menurutku dibandingkan ngantri satu-satu orang gitu. Kalian tinggal ikutin instruksi dari mesinnya aja, nanti mereka akan kayak kasih tahu gitu kapan waktu kopernya perlu ditaruh, kapan kalian butuh stay away dari kopernya karena nanti akan kayak di scan pakai laser dari mesinnya ini gitu, terus baru dia maju sendiri gitu. Ini cara pakainya gampang sih, cuma kalau kalian emang nggak bisa atau nggak ngerti caranya, kalian bisa tanya aja langsung ke staffnya. Staff-staff di airport ini baik-baik kok guys, pada mau bantuin. Penerbangan aku kali ini itu naik economy class karena cuma dari Singapura ke Jakarta penerbangannya sekitar 1 jam 40 menitan, nggak nyampe 2 jam itu udah nyampe. Dan ini apa airportnya tuh bener-bener masih sepi banget ya, apalagi ini tuh penerbangannya di tanggal awal Januari sih guys. Itu waktu itu emang baru New Year banget, jadi benar-benar masih sepi ya. Kayaknya orang masih holiday di Singapura sedangkan aku pulang. Kenapa kalian pasti bingung kenapa aku pilih pesawat yang jam 7.40 pagi? Karena waktu itu yang available untuk pulang naik SQ itu jam segitu adanya dan aku waktu itu pakainya kan redeem miles. Jadi di sini tuh aku tidak membeli atau membayar sepeser pun dan aku ambil yang availability-nya aja. Pas kita cek pesawat kita, ternyata itu ada di gate D41 dan itu tuh mesti ke Terminal 1. Jadi kita ternyata jalannya lumayan banget nih dari Terminal 2 mesti naik Skytrain lagi ke Terminal 1. Jadi untung banget ya kita datang lebih early. Karena kalau misalkan nggak datang early, kita bakal lari-larian di airportnya capek ngos-ngosan kan. Jadi aku saranin buat teman-teman yang flightnya meskipun masih siang atau malam, kalian pokoknya datang earlyan deh, seenggaknya 2 sampai 3 jam sebelum flight kalian. Nah, ini tuh Skytrain-nya yang menuju ke Terminal 1 dan Terminal 3. Kalian bisa langsung naik ini aja. Ini tuh nggak perlu bayar lagi ya guys. Jadi kalian tinggal langsung hop in hop off aja.
Di semua terminal tuh ada ini ya guys, ada lounge. Jadi kalau kalian ada credit card tertentu atau priority pass atau apapun atau yang naik business class pasti bisa masuk ke lounge-nya. Cuman kali ini kita nggak masuk ke lounge karena emang masih subuh banget dan kita juga nggak lapar gitu ya. Jadi aku nggak nunjukin keberadaan lounge-lounge-nya. Nah, di sini tuh juga ada Starbucks ataupun food court-nya gitu yang buka sih. Cuman memang nggak semua makanan juga ya udah pada buka. Cuman aku nggak ngecekin satu-satu sih guys. Cuma setauku ada beberapa yang udah buka juga. Kayak toko-toko duty free gitu semua juga udah buka sih kemarin ini. Terus aku kan pindah lagi ya, untuk ini kan udah di Terminal 1, terus kita lihat lagi layar pesawat kita, apakah masih sama, ternyata udah pindah lagi guys. Jadi kita pindah ke gate yang lain dan harus naik Skytrain lagi. Ternyata kita pindah ke gate B7. Gate B7 ini harus naik Skytrain, kenapa? Karena lumayan jauh ya guys. Perjalanannya ini tuh lumayan panjang, sekitar kayaknya hampir 10 menit lebih sih menurutku. Ini kayaknya waktu itu 15 menit ada deh kita jalan ke dari Skytrain ke gate-nya ini karena cukup panjang ya, ini sampai ke arah Hotel Crown situ kalau kalian lihat. Nah, kebetulan pas udah nyampe di gate-nya, itu udah waktunya emang boarding juga, jadi lumayan mepet ya kemarin itu. Terus staffnya sih ini lumayan membantu ya, dan kita ngambil earphone. Kalau kalian sebelum masuk pesawat untuk kelas ekonomi tuh wajib ambil di luar sebelum naik ke kabin pesawat. Nah, ini kita ngelewatin semua kabin-kabinnya, jadi mulai dari bisnis kelas, premium ekonomi, sampai ekonomi kelas. Karena aku duduk di ekonomi kali ini, jadi kalian ngeliatin aja nih yang kelas bisnisnya. Terus ini juga di kelas premium ekonomi. Ini Airbus ya guys. Jadi Airbus A350-900 kalau nggak salah. Dan ini tempat dudukku yang di mana ini kalau nggak salah nomor 50-an. Untuk seat configurationnya dia ini 333 dan aku pilih untuk di window seat seperti biasa karena aku lebih PW untuk duduk di area window ya guys dibandingkan di aisle atau di tengah, meskipun agak sulit untuk keluar kalau mau ke toilet. Cuman kebetulan kemarin ini karena pesawatnya yang seperti aku bilang, aku kan flightnya bener-bener pagi ya jamnya dan masih early January banget, jadi kayak orang-orang tuh masih holiday abis New Year, capek kan, jadi kayaknya orang-orang tuh masih istirahat sedangkan aku tuh flight balik pulang. Dan ternyata flightnya ini tuh cukup sepi guys dibandingkan flight-flight aku yang lainnya. Kalian bisa lihat nanti kalau di samping aku pun, di samping suamiku itu kosong, dan samping-sampingnya di bagian tengah tuh juga banyak banget seat yang kosong. Untuk seatnya sendiri ini space di kaki ke seat depan ini tuh lumayan masih ada jarak ya guys. Jadi tinggi aku tuh 163, jadi kelihatan ya space-nya masih lumayan banget. Nah, ini aku bilang di samping-sampingku ini satu deret tuh bener-bener plong banget. Jadi kalau sebenarnya kalian mau tiduran pun tuh bener-bener bisa banget guys selama nggak ada orangnya ya. Dan kalian wajib tanya dulu ke pramugarinya boleh nggak kalau misalnya kalian mau pindah ke sana dan tiduran, pasti biasanya sih dibolehin kalau nggak ada orang. Untuk entertainmentnya ini masih sama aja sama yang kemarin aku terbang dari Jakarta ke Singapura. Filmnya kurang lebih masih mirip-mirip ya guys. Cuman pilihan filmnya memang banyak banget. Jadi untuk penerbangan yang di bawah 2 jam itu satu film aja kalian mungkin belum tentu bisa selesaiin. Atau mungkin kalian bisa juga dengerin lagu karena di sini banyak banget sebenarnya pilihan-pilihan entertainment yang bisa nemenin kalian selama penerbangan. Nah, ini penampakan toilet untuk di kabin ekonomi ya guys. Jadi toiletnya sih sebenarnya nggak gitu beda jauh sama toilet cabin yang bisnis kelas. Menurutku bedanya paling cuma di amenity-nya aja. Karena kalau di bisnis kelas biasanya disediain kayak mouthwash dan yang lain sebagainya. Untuk di ekonomi sebenarnya standar ya. Dengan pesawat-pesawat yang lain menurutku mirip-mirip aja. Yang penting toiletnya cukup bersih sih. Dan itu ada tempat pembuangan, tisu dan lain-lain.
Di penerbangan kali ini tuh aku request untuk dapetin si low fat meal dan kali ini makanannya bener-bener di luar ekspektasi aku. Ini pertama kalinya sih juga aku cobain request untuk makan yang low fat meal. Sebelumnya aku nggak pernah dan kalian tebak apa isinya? Isinya itu egg white, jadi telur putih, terus pakai mushroom sama kayak ada buncis. Jadi bener-bener makanannya itu doang, bukan yang yang heavy meal gitu, tapi ini lebih kayak instan, bukan instan, sorry, lebih yang light meal, terus juga ada tetap dapat yogurt sama bread. Nah, ini flight attendant-nya nyamperin di kursi suami aku dan nanya mau makan makanan apa. Jadi sebelum troli mereka udah nyampe, udah ditanyain dulu. Jadi kalau yang staff pramugarinya yang pakai baju merah ini tuh, setahu aku tuh di SQ tuh ada tingkat-tingkatannya gitu ya guys. Jadi kayaknya yang baju merah ini tuh yang bener-bener seniornya gitu loh. Kayaknya antara manajer atau apanya di bagian cabin crew-nya ya. Aku kurang paham sih. Coba yang tahu komen ya. Nah, ini flight attendant-nya udah nyampe dan suamiku pilih makanan untuk dia makan. Waktu itu pilihannya aku nggak inget ya guys ada apa. Cuman yang suami aku pilih itu makanannya kalau nggak salah sih frittata ya kalau nggak salah. Cuman aku nggak inget juga. Kalau salah maaf ya guys. Cuman aku bener-bener nggak inget karena ini flightnya udah dari bulan Januari dan aku baru ngeditnya sekarang. Cuman ini kalau misalnya kalian pilih in-flight meal, kalian bakal ditanyain antara dua menu yang mereka punya saat itu. Dan ini makanannya. Untuk size-nya sih sama ya, tetap dapat yogurt sama bread juga kayak aku. Nah, ini frittata sausage, chicken sausage frittata. Jadi dapat chicken sausage sama frittata sama ada beans gitu. Overall, flight kita ini sangat menyenangkan dan very smooth, jadi nggak ada problem sama sekali. Penerbangannya semua fine-fine aja. Untuk barang-barang juga pas kemarin di Bandara Terminal 3 Internasional di Soekarno-Hatta itu kebetulan keluarnya lumayan cepet ya. Aku juga kaget, mungkin karena seperti yang aku bilang masih early January, jadi kayaknya yang kerja juga masih semangat gitu ya ngadepin 2025 gitu kan. Paling segitu aja video kali ini dan I'll see you in my next video. Bye bye.